Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk analisis kali ini saya mau bahas BJBR ya. Kita lihat nih kinerjanya menarik nggak ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya. Oke, kita disclaimer ya. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi. Tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab teman-teman ya. Jadi silakan do your own research, silakan analisis lebih lanjut kalau memang BJBR menarik gitu ya. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk melihat BJBR gitu, saya selalu menilai dengan 3 kriteria utama saya. Yang pertama itu syaratnya harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Terbukti gitu, jadi cuma nggak untung di atas kertas aja. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi nilai tambah. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, ya bisa jadi perusahaan tersebut ya mungkin hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Mereka ini udah digaji, top manajemennya udah digaji ratusan juta setiap bulannya. Jadi uang pasti yang masuk kantong gitu. Jadi enak gitu ya kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya terjun, ya nggak usah dipusingin juga karena udah dapat gaji besar gitu ya, udah enak lah, terjamin gitu. Sedangkan kita pemegang sahamnya ya kita cuma dapat dari dividen setahun sekali dan juga dari capital gain ya kalau misalnya naik itu juga sahamnya. Maka kenapa memang kita dari awal memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Ya, dan yang kedua gitu ya, harus punya kondisi bisnis yang sehat. Biasanya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya bisnisnya sehat ya, kondisinya sehat gitu. Jadi kalau utangnya terlalu besar, terus apalagi rugi terus, arus kasnya susah, biasanya perusahaan nggak bagi dividen ya, karena lebih mengutamakan untuk survival dulu. Makanya kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, terus kondisi bisnisnya sehat juga, pastiin teman-teman itu belinya di bawah nilai wajarnya ya. Jadi jangan beli ketika di harga yang super premium, di harga yang terlalu tinggi gitu, belinya di pucuk. Jangan gitu ya, karena nanti akan rawan koreksi dan jadinya floating loss ya. Jadi makanya teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan FOMO, jangan mudah percaya rekomendasi, analis, rumor, isu, berita, dan juga jangan percaya kepada saya juga ya. Jadi teman-teman harus analisis sendiri gitu, harus punya alasan yang jelas kenapa beli saham tersebut. Ntar ya, aduh tenggorokan saya agak gak enak ya, kering di sini. Oke, nah karena itu gitu ya, kita memang harus ini memegang prinsip berinvestasi gitu ya. Yang pertama itu ya harus sabar ya, harus berorientasi jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan yang besar itu dalam jangka pendek. Itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan harapannya untung ratusan persen, itu agak susah gitu ya, jarang sekali terjadi gitu ya, kecuali momentumnya pas. Dan yang kedua ya memang harus fokusnya pada value gitu ya, atau nilai intrinsik perusahaan yang dihitung gitu ya, pakai metode valuasi yang memang teman-teman cocok gitu. Misalnya pakai price to sales, enterprise value, dan lainnya terserah gitu. Yang penting tahu dulu value-nya sebelum beli gitu ya. Jadi tentuin dulu tadi value-nya udah dihitung, baru nanti tentuin entry price-nya berapa ya. Nah, kenapa saya sampaikan gitu ya, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, nggak jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga saham dengan kinerja ya. Jadi banyak perusahaan yang jelek gitu ya, yang buruk digoreng naik gitu ya. Jadi udah terjawab pertanyaan Pak, tapi ada perusahaan yang jelek dia digoreng. Ya memang itu kan jangka pendek gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam jangka panjang, kalau kan memang kinerjanya buruk, toh nanti yang digoreng juga nanti turun lagi harganya ya, jatuh gitu. Udah banyak faktanya kok gitu ya. Nggak usah dibuktikan, pasti teman-teman tahu lah gitu ya. Dan akhirnya nanti meninggalkan banyak investor tuh nyangkut di harga atas gitu ya, lalu marah-marah di media sosial gitu. Nah, jangan sampai kita jadi salah satunya. Dan jadi nanti untuk BJBR nanti akan saya bahas gitu ya dari sisi analisis laporan keuangannya versi saya ya. Jadi kalau pendapat orang lain berbeda ya wajar gitu ya, gitu bisa aja gitu. Nah, jadi memang analisis ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu berdasarkan sampai 2025 Q3. Jadi sekarang yang berjalan Q4 sampai tahun-tahun ke depan ya saya nggak tahu ya, silahkan dilengkapi ya analisis yang kurangnya gitu. Jadi buat saya penting gitu ya untuk memahami laporan keuangan, karena si laporan keuangan itu akan bercerita gitu tentang kondisi perusahaannya lagi sehat atau lagi sakit ya. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini, dan teman-teman kalau mau bisa download ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, langsung aja ya kita lihat BJBR ya. BJBR ini selalu yang kita cek gitu ya, ininya dulu, atasnya dulu ya, di kolom infonya dulu 2025 Q3 satuannya juta ya. Lalu kita cek di Edwin checklistnya, yang pertama harus ada riwayat dividen ya. Nah, untuk riwayat dividen gitu untuk BJBR ini sangat baik ya, karena dia rutin tuh
bagi dividen ya. Jadi yang terpenting itu adalah 3 tahun terakhir gitu ya. Memang kita tahu gitu ya, ada beberapa mungkin soal isu-isu yang hangat gitu terjadi di berita. Cuman kalau saya sih nggak terlalu pusingin juga gitu. Yang penting kalau saya ya riwayatnya aja gitu ya, riwayatnya bagi dividen rutin, berarti kan dia stabil tuh, bisnisnya nyata gitu. Ya, udah kelihatan gitu ya kepada pemegang saham. Kecuali misalnya di tahun depan nih tiba-tiba nggak bagi dividen, nah itu berarti tanda tanya ya, udah langsung saya nggak masuk screening karena saya perlu 3 tahun terakhir gitu. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen gimana? Ya nggak tahu, mungkin isunya benar gitu ya. Gitu, takut-takut ada yang terjadi gitu. Oke, setelah itu jadi kan tadi udah lolos screening ya, lihat bagi dividen bagus, berarti dia oke, layak dilihat lebih lanjut. Selalu yang kita cek itu adalah kas ya. Nah, ini jangan bingung ya, karena yang di Excel ini selalu saya sampaikan, ini itu dibuat formatnya untuk perusahaan non bank ya. Jadi kalau yang bank ya isinya disesuaikan aja ya. Nah, ini kita isi kas dulu ya. Nah, uang kas ini penting gitu ya. Kenapa? Karena uang kas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi kalau nilainya terlalu sedikit, nanti bisa terganggu ya operasional atau mungkin ketiganya. Kalau nilainya terlalu besar, gitu, itu tanda tanya juga ya, buat apa perusahaan itu menumpuk kas terlalu besar. Padahal bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya ya, dengan cara apa? Ya bagi dividen lebih besar, atau lebih sering setahun 2 kali, atau ekspansi gitu, atau bayar pinjaman ke bank yang masih ada supaya beban bunganya ringan. Ya, atau ya udah buyback saham aja, simpel ya, mengurangi jumlah saham beredar dan mengurangi faktor pembagi earning per share dan dividen per share-nya, jadi nilainya nanti lebih besar dan kita nanti akan diuntungkan pemegang sahamnya. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Nah, di ekuitas ini kita langsung pilih saldo laba ya, yang ini nilainya. Saldo laba dipindahin dulu. Nah ya, nah ini kita lihat ada saldo labanya itu 9,8 triliun ya. Jadi saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri ya sampai sekarang 2025 Q3 gitu. Jadi si BJBR nih dari dulu pertama kali sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 9,8 triliun. Ya, ini besar sekali dan ini di luar dividen yang dibagikan gitu. Jadi kalau dividen dimasukin ya nilainya pasti lebih besar ya. Nah, perusahaan yang bagus ya seperti ini, saldo labanya positif, bisa bagi dividen gitu. Kalau perusahaan yang rugi terus ya dia nggak ada saldo laba ya, saldo labanya negatif atau defisit gitu. Berarti itu ya termasuk perusahaan yang bermasalah menurut saya ya. Setelah itu kita cek bagian ekuitas pemiliknya, nilainya yang ini kita pindahkan dulu ya. Benar ya, udah benar ya. Nah, ini udah kita pindahin ya nih. Ada namanya rasio saldo laba terhadap modal awalnya, ini 0,92 nilainya ya. Jadi bisa dibilang perusahaan BJBR telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 0,9 kali modalnya. Jadi kalau modal 1 miliar telah menghasilkan total profitnya 900 juta gitu ya secara penghitungannya. Tapi ingat ya, ini kan saldo laba ini kan di luar dividen yang dibagiin ya. Jadi otomatis pasti nilainya lebih besar dari 1 gitu. Memang udah balik modal gitu. Kalau balik modal tuh nilainya 1 kan, jadi modal 1 miliar, profit 1 miliar gitu. Jadi udah pasti lebih 1. Jadi ini perusahaan yang bagus ya. Nah, ini karena dia ada berkurang gitu ya. Jadi bisa saya asumsikan gitu perusahaan ini ya ada kelebihan kas ya, daripada nganggur bagiin aja lewat dividen gitu ya. Jadi ini secara laporan keuangan sih menurut saya bagus ya gitu. Dan lalu secara PBV, ini PBV juga 0,5 ya, potensi profit 100% gitu. Potensi profit gitu. Kalau misalnya harganya ini mencapai nilai bukunya ya 1.600, nggak usah muluk-muluk. Kalau saya sih pakai PBV aja ya. Nah, setelah itu kita cek bagian ke laba rugi ya. Ini kalau laba rugi pilih langsung ini ya, jumlah pendapatannya. Ya, pendapatan bunga ya segini gitu, kita isiin aja. Nah, ini kita lihat ya, ini kita lihat ya, untuk pendapatannya BJBR naik ya, ciri perusahaan yang bertumbuh gitu, karena barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan gitu ya, berarti produknya si BJBR ini disukai customer ya, dibutuhkan oleh customer, jadi dia beli terus gitu, gampangnya seperti itu ya. Dia naik gitu ya, naik berapa persen nih ya, bertumbuh 10% ya, bagus ya. Oke. Nah, lalu nanti si pendapatan nanti biasanya dikurangi harga modal barang atau jasa. Nah, kalau di perbankan itu nanti ada beban bunga, dan bagi hasilnya kalau ada unit syariahnya nanti keluar ini pendapatan bersih, pendapatan bunga bersihnya ya. Ini laba kotornya, setara laba kotor di perusahaan non bank gitu. Jadi ini penting gitu ya. Kenapa? Karena si laba bruto ini untuk menghitung inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat gitu kemampuan perusahaan ini menempatkan gitu harga produk ya, harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya gitu. Jadi kalau misalnya GPM yang ini 43%, berarti jual barang 100.000
dapat untung kotornya itu 43.000 ya, 67 ribunya 57 ribunya itu adalah harga modalnya gitu, gampangnya kayak gitu ya. Lalu si GPM ini semakin tinggi, semakin tebal marginnya ya, semakin besar uang untuk net profitnya, karena kan nanti si gross profit nanti dikurangi oleh beban operasional, beban pajak, beban lain-lain lah ya, terserah tuh, banyak mau bisa dilihat aja, dicek satu-satu gitu ya kalau memang diperlukan gitu. Saya sih jarang lihatnya kecuali kalau memang perlu banget, kalau memang udah ada anomali gitu ya, baru saya lihat. Nah, nanti akan keluar ya laba bersih yang ini. Ini inti dari laporan laba rugi gitu ya, perusahaan ini untung atau enggak gitu, jadi pusat perhatian. Nah, ini kita lihat ya, ROE-nya sekian, NPM-nya sekian. Nah, untuk secara PER ini udah cukup murah ya, di bawah 10 gitu. Dan untuk net profit ini memang agak turun ya gitu, meskipun si gross profitnya naik gitu ya, laba bersihnya turunnya agak lumayan juga nih ya, turun berapa persen tuh, 32% nih, kenapa nih? Nanti cari aja ya di berita gitu. Nah, jadi secara PER sih udah cukup murah ya, di bawah 10, 8 gitu ya. Ini boleh juga sih masuk watchlist ya, udah terlihat menarik juga kalau buat saya sih. Nah, lalu kita cek ke bagian arus kasnya ya. Nah, ini untuk arus kas gitu, kita harus cek untuk memvalidasi si pendapatannya, karena pendapatan itu kan pencatatannya secara akrual ya, jadi diakui dulu gitu ya, uang yang diterima atau enggak ya itu nanti. Nah, itu dicantumkan di laporan arus kas, jadi untuk melihat nih uangnya benar nggak diterima gitu ya dari customer gitu. Dan ini kita lihat ya, tadi kan di si pendapatan gitu ya, dia kan ada ini ya tuh, pendapatan bunga, syariah, provisi, komisi ya, jadi satu segini. Nah, berarti kalau kita lihat di si penerimaan kasnya, pilih semuanya ini, bunga, provisi, komisi, dan syariah, berarti sampai yang sini ya. Ini kita jumlahin dulu ya penerimaan kasnya. Ini penting loh ya untuk lihat penerimaan kas, karena biasanya si laporan keuangannya selalu dilupakan gitu ya, nggak pernah dibahas gitu ya di dalam berita, jarang sekali gitu ya, padahal ini penting gitu ya. Karena kan kalau misalnya teman-teman punya bisnis gitu ya, Anda cuma pengen cantik di atas kertas aja gitu ya, pendapatan sekian, atau mau lihat uangnya juga diterima gitu ya. Jadi customer udah bayar gitu ya. Dan ini kita lihatnya rasionya 100% ya, antara pendapatan dengan penerimaan kas. Jadi artinya kalau 100% customer tuh selalu bayar full gitu ya. Nah, kalau misal rasionya 50% ya berarti teman-teman jual barang 100 juta, customernya cuma bayar 50 juta. Nah, gitu. 50 jutanya kemana? Ya nanti harus teman-teman tagih dalam bentuk piutang gitu ya. Ngapain gitu ya. Kita kan cari yang kalau bisa ya bayar full terus, makanya carilah rasionya yang mendekati 100% gitu. Dan nanti ingatkan sih, uang kas itu punya fungsi ya. Yang pertama untuk bayar operasional dulu. Nah, itu bayar operasional tuh ya, bayar bunga, bayar bagi hasil, gaji, terus apalagi administrasi bla bla bla. Nanti keluar net CFO perbankannya. Bukan yang ini ya, untuk net CFO perbankan bukan yang nilai yang ini, tapi pakai yang ini ya. Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi. Pakai yang ini nilainya ya. Ini net CFO-nya. Harus positif seperti ini. Artinya apa? Artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya, alias uangnya ini nggak habis untuk bayar operasional aja. Ya teman-teman coba aja punya bisnis, bayar operasional habis sama gaji gitu ya, ngapain juga nggak ada uangnya gitu ya, kan kita harus menikmati kelebihan uangnya gitu. Jadi ini bagusnya menghasilkan uang tunai positif gitu ya. Nah, ini kan kita lihat ya, ini kalau misalnya negatif ya dia penyaluran kreditnya dia lebih agresif gitu ya. Singkatnya sih seperti itu ya. Cuman kalau sebelumnya, kalau positif ya menahan penyaluran kredit. Biasanya sih kayak gitu interpretasinya ya. Cuman kalau misalnya ada pendapat lain ya boleh sharingkan gitu ya. Karena memang kalau perbankan terus terang aja, kalau saya sih kadang agak gampang sulit ya gitu perbankan gitu. Paling enak memang yang non perbankan gitu. Nah, setelah itu kita cek ke bagian aktivitas investasi, atau kalau bahasa saya itu aktivitas ekspansi usaha ya. Nah, ini kita lihat ya, nilainya negatif ya. Kalau nilainya negatif artinya bagus, artinya perusahaan itu semakin lama berekspansi, semakin lama semakin besar gitu ya. Tuh misalnya tuh penempatan pada surat berharga ya, pembelian aset tetap tuh, jadi ya kayak gitulah nilai positifnya. Jadi dia semakin lama semakin besar ya, dia bagus gitu ya, dia berekspansi. Dan juga dia lihat di aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank biasanya tuh. Jadi kalau misalnya menerima pinjaman, dia nilainya positif. Kalau dia negatif ya dia bayar dividen atau pembayaran tuh, efek utang, terus pembayaran obligasi ya, terus pembayaran biaya tuh, jadi nilai negatif ya. Jadi carinya kalau bisa sih yang positif, yang negatif gitu. Karena kalau misalnya dia negatif artinya dia perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjaman-pinjaman yang ada gitu ya. Dan ini kalau di sini dia kan nilainya positif ya, berarti masih ambil pinjaman tuh, penerimaan pinjaman ya. Detailnya gimana ya, cek aja nanti di CALK-nya ya, CALK-nya gitu. Nah, cuman secara pola arus kas ya ini bagus ya, dia plus min
ya bagusnya ini memang negatif, cuman kalau positif nggak selalu buruk gitu ya, dicek aja yang penting. Nah jadi setelah kita pindahkan gitu ya rasio-rasionya ini, rasio-rasio data keuangan ini gimana nih BJBR menurut saya? BJBR ini perusahaan yang baik ya, karena riwayat tadi bagi dividennya sangat baik ya, sangat bagus dia gitu, rutin gitu, hebat ya. 3 tahun terakhir juga stabil ya, saldo laba positif telah menghasilkan total profitnya 0,9 kali modal ya. PBV juga 0,5 udah cukup murah, potensi profitnya 100% gitu. Dan untuk secara PER udah cukup murah juga di bawah 10 ya gitu, profitable gitu ya, cukup murah. Dan secara arus kas juga ini sehat ya untuk CFO-nya gitu ya. Cuma memang ya untuk CFI dan CFF-nya ya memang katakanlah nggak sempurna gitu, cuman nggak masalah sih, ini masih bagus gitu ya kalau buat saya. Nah tapi ingat ya, ini pendapat saya gitu, ini belum dicek untuk rasio perbankannya ya, kayak capital adequacy ratio, non performing loan ratio, terus rasio-rasio perbankan yang lain. Silahkan ya teman-teman cek sendiri gitu ya, dihitung gitu ya, apakah menarik atau enggak, apakah bagus atau enggak gitu ya. Cuma kalau buat saya secara sekilas seperti ini, ingat ya secara sekilas ini sih ya cukup boleh lah untuk dimasukin ke watchlist saya sih gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja untuk pendapat saya untuk BJBR ya gitu. Dan kalau teman-teman ada pendapat yang gitu ya, sharing pendapatnya di kolom komentar gitu, menarik atau enggak, atau ada apa gitu ya yang seru-seru gitu, boleh gitu supaya yang lain juga tahu gitu ya, saya juga sama-sama belajar. Dan kalau ada teman-teman ada pertanyaan seputar investasi saham atau pertanyaan request saham, boleh sampaikan juga ya nanti di kolom komentar, nanti saya catat untuk request sahamnya, nanti dijadwalin gitu. Kalau ada pertanyaan juga nanti saya akan respon ya. Dan informasi bahwa saya terbuka untuk kerjasama dan juga untuk sponsorship gitu ya, silahkan gitu teman-teman yang berminat boleh hubungi saya di kontak saya di screen dan juga di deskripsi video ya. Oke teman-teman, semoga sharing dari saya ini bermanfaat gitu ya, semoga sharing dari saya ini juga dapat memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.